Halo semuanya, selamat sore, selamat hari Jumat. Dikit lagi kita weekend. Udah weekend sih Mol kayaknya Mol. Oh udah ya? Udah weekend Udah sih weekend, jujur. udah Karena menuju udah pada weekend. pulang. Oh iya Pasti udah betul. weekend. Oke, Gitu. selamat datang lagi di Celup, cerita Cerita lucu lucu kampus. kampus. Alhamdulillah kali ini bener kita bukanya ya. Ini salah. Biasanya kan salah mulu adanya. Oh, Yang ini bener nih. sedih sana ya. Iya makanya. Balik lagi sama gue Maulin dan temen gue. Filsuf handal. Aduh. Gimana coba deh, coba deh. Ya, lu mau denger nggak kalau kata-kata filsuf yang muka-mukanya tuh kayak mahasiswa nggak lulus tuh mau kayak gimana tuh? Boleh. Coba diperagakan yang Kayak lagi. gini, biasanya gini nih ngomongnya. Biasanya udah cocok nih setupannya udah setapan podcast kayak kita, Iya. persis. Mm-mm. Tapi biasanya kaki naik, Bro. Kaki Kaki naik. naik. Kayak gini. Sap, Atau enggak gitu. nyilang gitu gak sih? Apa? Katanya nyilang. Atau nyilang juga bisa. Kali ini Sambil gue megang milih rokok. naik, sambil gue Sambil megang naik. rokok. Biasanya ada asbak, cuman di sini nggak ada asbak nggak apa-apa. Nggak boleh ngerokok juga tempat ini. Jadi ceritanya lagi ngerokok ya. Ya. Ngerokoknya gini. Oh, ngerokoknya gini. Ngerokoknya dipegang pakai gini ya, berarti ya, gini ya. Set. Lo punya duit, lo punya kuasa, cuy. Anggaplah lo di sini nih. Mungkin lo punya materi. Tapi mungkin kalau soal pemikiran, gue bisa menang. Lanjut dulu, jangan ketahuan. Jujur gue udah lupa. Gue sampai situ doang. Gue baru lihat lagi di TikTok barusan. Gue nyet. Oh iya, lu ngeremehin gue, Nyet. Kata gue tuh tai. Iya. Gue nggak tahu deh apa poinnya juga ya. Itu biasanya kalau dilihat-lihat kalau misalkan based on experience-nya tuh kalau based on TikTok ya, katanya itu mahasiswa yang 12 semester 12 gitu. Jadi gak lulus atau orang-orang yang tetap ikut kaderisasi padahal dia udah lulus Iya, gitu. tapi sumpah itu mukanya kayaknya emang beneran udah kagak lulus dah, bener dah. Astaga. Udah lebih dari semester 12 itu kayaknya. Ya Allah. Bener-bener Ya itu katanya tongkrongan anak cowok kan kalau kayak gitu. Lagi late night conversation, deep Seb- talk katanya. gini nih yang ngebedain itu Mal sebenarnya. Kalau tongkrongan anak cowok, at least kita ngerekam di podcast nggak kita sebar ke masyarakat. Karena emang kita tahu itu pembodohan. Iya, Orang kita iya. ngomongin apa sejarah Nabi juga udah ngawur kok tiba-tiba kan malam-malam. Asal sebut Iya, tiba-tiba wah ngomongin politik, ngomongin reinkarnasi, Wih, tiba-tiba udah paling ilmuwan udah deh paling lo ilmuwan semua gitu, ya. ngomongin reinkarnasi. Ada yang ngomong tiba-tiba, lo misalnya lo nih, lo mati nih nanti kemudian hari. Terus lo lahir lagi ke dunia. Lo mau jadi apa? Lo mau jadi apa selain jadi manusia gitu? Ada yang bilang gue pengen jadi tanah. Oke. Ada yang Kenapa tuh bilang alasannya? nggak tahu itu pokoknya asal aja. Ada yang bilang gue pengen jadi tanah. Ada yang bilang gue pengen jadi tumbuhan. Nah, ada satu lagi bilang pengen jadi tiang listrik. Gue nggak tahu kenapa jadi tiang biar dia listrik. diem aja, Rel. Oh biar dia diem Ya, nggak biar ngapa-ngapain diem ya. aja. Kalau tumbuhan kan masih harus goyang-goyang kan. Oh iya sih. Kalau tiang bener listrik sih. ya udah diem aja di Tapi dunia kan ini. at least tumbuhan hidup Mul. Lu Iya bisa sih. bertumbuh. Ya mungkin dia Kalau ngomong tiang gitu. listrik kan gini. Iya, dia for the rest of his life. Iya. Ya udah dia cuman ini aja berdiri. Cuma berdiri kerjanya ya. Tapi at least tongkrongan cowok kayak gitu ya kita tahu itu bodoh ya pembicaraan Iya, kita ya. iya, Emang iya. pembicaraan ngalur ngidul tapi nggak kita videoin. Ini orang ngomong ngalur ngidul Di videoin. kok di videoin dan kayak orang pinter banget itu isinya, sumpah. Karena menurut gue dia itu nganggap itu keren gitu loh. Mungkin bisa, Cuman bisa, ya bisa. mungkin untuk dia dan teman-teman dia nggak salah gitu ya, Iya, pemikiran iya. dia dan omongan kayak gitu kan kalau misalnya lihat yang lawan mainnya lawan Cuma bicaranya kan iyain dia- doang ya. Ya, iya sih benar. Bener, Asli bener. sambil naruh rokok. Iya, itu tuh tipikal banget sumpah. Dan gue juga suka ngeliat itu di temen-temen di pertongkrongan cowok di sekitar gue sih seharusnya ya. iya. Kayak gue bingung sih kalau cewek tuh mostly ya kalau ngumpul Hmm. itu tuh nggak pernah tuh ngomongin gimana ya lu punya kuasa gitu. Gue nggak pernah tuh kayak gitu. Kayak Iya, kita iya, nggak pernah iya. ngomongin suatu hal yang apa sih gitu loh. Kayak kita paling ngomongin tentang Kalau cewek itu apa sih biasanya? apa ya, cewek tuh kayak gosip sih mostly. Gosip. Iya, gosip. Habis itu kayak ngomongin, Ah. kemarin gue nail art di sini loh, lucu Oh, banget. demi apa sih ngomonginnya kayak gitu? Iya, maksudnya bukan hal-hal yang seserius itu sampai Iya, ngomongin. karena menurut gua omongan-omongan kayak gitu mungkin ada juga di cowok, tapi itu kayak jadi gimmick aja, jadinya kayak nggak natural lu gitu. Karena aslinya gue tahu cowok tuh pikirannya pasti nggak mungkin kayak gitu, pasti nggak mungkin kayak rekomendasi. Kemarin gua kesini bagus banget lo kafenya, bahkan nggak gitu. Iya, Bahkan makanya nggak gitu. itu bedanya ya antara cewek dan cowok. Kalau cewek tuh yang ngomongin hal-hal kayak paling banter-banter ya, yang ngomongin yang paling berat tuh paling ngomongin soal pertemanan, either pertemanan sama cowok, pertemanan sama cewek gitu. Jadi kayak kita nggak ada yang kayak lo punya kuasa, lo punya uang, itu nggak ada yang kayak gitu gitu. Lu punya kuasa, lu punya Gue duit. punya
Gue bingung gitu. Apa sih deep talk ini? Mungkin beda juga kalau cewek makannya nggak apa, kalau sambil cewek nongkrongnya nggak sambil ngerokok kali biasanya, Ngerokok, sambil iya. Mungkin ada makan juga ya mungkin. sambil makan, sambil biasanya ke coffee shop lah ya Ke yang coffee paling shop atau mungkin yang paling dekat ke mahasiswa itu biasanya ke kantin, Mol. benar, ke Nah, Kalau ini. kantin kan bagaikan coffee shop ya kalau di Iya, kampus ya. kalau buat Gitu. mahasiswa itu kantin itu bener-bener ya coffee shop, bener kata lu, kayak karena kenapa kita bilang coffee shop, karena itu terjangkau sekali, kita bisa setiap hari Nah, ke sana. iya, kalau coffee shop di mall-mall yang Mm-mm. bagus-bagus, kalau misalkan yang kafe atau tapi di kampus tuh juga ada kafe sih sebenarnya ya. Ada, tapi kan nggak rame biasanya. Iya, Yang yang rame rame tuh biasanya emang kantinnya. kantin. Kantinnya kalau misalkan misalkan kafe-kafe atau coffee shop gitu kita bisa ngabisin 30.000 cuman buat itu minum. Lebih. Lebih Bisa ya? lebih malah. 40.000, Bisa 50.000 40 lah. Kalau ribuan. Starbucks paling minimal 50.000. Iya. Kalau misalkan di kantin kampus lo 50.000 udah dapet soto ayam 50.000 udah dapat soto ayam 2. 2. Minum 1 lah dapat tuh, minum 1. Iya, terus beli waffle, the Beli crepes beli juga apa? bisa. Beli apa lagi? Bisa kue tiaw bisa, beli ayam lodo tuh, ayam Iya, ayam lodo. lodo, tongseng Beli bisa. tongseng, Gila. sate ayam, sebutlah semua Iya, makanan. tapi Bahkan minusnya agak bau dikit bajunya. biasanya Emang ya, ya kan, agak biasanya bau ya, dikit biasanya ya, biasanya. Sama keringetan dikit lah. Iya, bukan Panas. keringetan dikit doang ya. Oh, banyak ya? Banyak. Banyak, bener. Itu tapi itu serunya sih. Maksud gue Iya. kalau di kantin di kampus tuh kayaknya apa ya? Eh nggak bisa lo rasain di tempat-tempat lain, kayak entah kebersamaannya Vibes-nya. atau entah vibes-nya Bener, gitu bener, ya, bener. ya kan? Heeh. Karena menurut gue ketika lo punya duit, lo punya kuasa. Terus sekali lagi gue aduin ke pihak Langit Musik ya. Jangan jangan diputus tapi, dulu. tapi kayaknya lucu juga kali ya kalau misalkan ada podcast di Langit Musik yang ngomongin yang ya dua orang itu orang macam-macam kayak gitu. Jadi yang Iya sih. dengerin dia tuh juga orang-orang gitu Jujur, aja. lucu. Dan tapi mungkin konsepnya juga jangan dibuat kayak proper studio begini Iya, kali ya. jangan. Modelnya justru kalau proper studio jadi jelek malah. Iya, mungkin di pinggir kali. Iya, gitu di loh. BKT. Iya, di warung-warung pinggir jalan gitu loh. Betul, di Lucu warteg-warteg. sih kayaknya. Jujur Tapi iya nih. tapi jangan diambil hati gitu loh pembicaraannya. Karena lo tau ini gak sih? Apa? Ini loh cowok yang kalau ngelawak tuh kayak suka di luar nalar gitu. Oh, ini si Yang Uus. kumisan. Uus ya namanya. Gue gak tahu. Uus. Macam-macam kayak gitu loh. Heeh. Dia tipe yang kayak gitu kan. Cuman dibuat Tapi dia nggak lucu. ngelawak, dia serius masalahnya, Mol. Kalau Uus kan ngelawak nggak jelas. Iya bener. Maksud gue dibikinnya kayak Uus. Kayak Uus kan tipikal cowok-cowok yang kayak gitu juga kan. Cuman Iya. kocaknya tuh karena dibikin lucu. Iya, Dan karena- kalau lo perhatiin dia juga duduknya sama kan. Kalau nggak ngangkat kaki atau nggak silang. Iya benar. Kan? Biasanya ngerokok juga tuh, Ngerokok ngerokok kayak juga. gini. Iya, ngerokok juga tuh. Terus tuh udah gue kebayang banget nih tipikal cowok kayak gitu tuh. Sumpah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi Ya boleh Allah. nih ngomong-ngomongin tentang itu, boleh dibuka dulu nggak nih skripnya? Mohon maaf nih, skripnya mana ya? Aduh, mana nih? Assalamualaikum. Ya kayaknya lagi makan juga dia Rel. Kayaknya lagi error, ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Masih ngomongin tentang kantin, ya, Bang, ya. Jadi Kita hari masih- ini kita mau mencari atau membattle kantin mana yang Ya. paling enak se-UI gitu. Se-UI, dan Se-UI. sebenarnya kita nggak mungkin dari kita berdua kita bakal bahas UI doang karena itu yang kita tahu. Tapi gue pengen sebenarnya mencari kantin terenak di Indonesia. Makanya Iya, itu gue butuh bantuan Rekomendasi kalian. lo semua gitu. Iya. Coba dong komen di situ, kasih tahu ke kita di mana sih, atau mungkin kantin mana yang kira-kira Harus kita coba. harus kita coba. Terus mungkin ada makanan-makanan yang famous juga, gue nggak ngerti lah. Yang legend tuh biasanya. Yang legend, Sampai yang- orang-orang kalau udah lulus tuh tetap balik lagi buat makan itu. Betul. Betul. Bahkan mungkin pernah diliput berita, biasanya juga banyak tuh Banyak kayak juga ya. rekomendasi kantin di universitas ini gitu. Nah, itu kita pengen tahu. Coba dong komen nanti ya, kita bakal Coba kalian tanya-tanya. langsung komen aja nanti siapa tahu kita beralih ke vlog makanan. Iya, abis Iya kan? ini selesai mungkin kita jadi food vlogger, Iya, ya kan, nggak ada yang siapa tahu. tahu. Kita datengin Makanya kita kampus butuh kalian. Rekomendasi kalian. Oke, kalian tinggal Betul. komen aja. Kak, cobain ayam goreng bla 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 di UPH di Prasmul. Ada boleh nggak ya? tuh. Ada nggak ayam goreng di UPH sama Prasmul? Pasti ada dong. Kali Iya, aja adanya, elit sih elit, cuman kayaknya nggak segitunya juga dah. kali aja adanya ayam Hainan lah minimal. Oh, gitu. ayamnya di air fryer kalau Iya, di situ iya, ya, biasanya air lebih fryer sehat bener. ya. Iya. Kayak nggak Gorengnya segitunya pakai dah. olive oil, gak ya? Gak lebay, gak lebay. Nggak segitunya Gak dah. lebay kayak gitu. Ngapa jadi makanan Itali? Nah, Oke. sebelum kita masuk lebih dalam lagi, gue pengen tanya dulu nih, Mal, kalau lu nih. Lo kalau dari lo sendiri lebih prefer makanan manis atau asin?
Nah guys, jadi FYI ya, gue tuh dulu senang banget makan sampai sekarang sih. Gue bahkan sempet, gue tuh suka banget nge-review makanan di Instagram gue, tapi di second IG gue. Nggak Jadi bisa gue lihat dong orang-orang. nanti, nah ini gue kayak apa gue jadi food Iya, vlogger mending ya? lo buat Instagram lain yang isinya Iya tuh banyak banget yang nyuruh kayak makanan-makanan. gitu, Rel. Iyalah. Cuman tuh karena gue tuh orangnya nggak suka foto kan, jadi Ah, kadang tuh gue suka lupa moto makanannya, dan setiap gue foto pun gue fotonya kayak ngasal gitu lah, kayak gitu. asal aja yang penting Jadi ada gitu ya. kayak kurang proper kalau misalkan untuk jadi food blogger, dan apalagi ngevideoin di TikTok. Aduh gue kayak, aduh gue Effort tuh banget kayaknya effort itu ya. banget gitu, kayak gue tuh males banget video gitu. Gue bukan orang yang kayak gitu kan, cuma tuh kayak anjir, apa gue harus komersialisasi bakat makan gue ini gitu. Tapi iya loh, maksudnya kan lo suka makan, lo berarti tahu maksudnya kayak di bahkan satu dish yang sama gitu ya, lo pasti tahu, lo punya beberapa apa ya, Rekomendasi gitu ya. referensi lah, Iya, istilah referensi, beberapa referensi kayak lo bisa tahu mana yang bisa dibilang enak, mana yang bisa dibilang enggak. Itu tuh lumayan loh. Iya, Siapa lumayan tahu lo jadi sih. Magdalena MG Dalena Iya, kan? makanya gue tuh kadang-kadang kayak suka, aduh apa gue mulai aja, tapi gue mager gitu. Tapi intinya gue suka banget makan kayak dan standar gue tuh kalau misalnya bener teman-teman gue tuh lumayan tinggi gitu. Jadi kayak Nah boleh nih. gimana ya, gue bingung juga sih ngomongnya, pakai lumayan tinggi lah gitu. Kalau misalkan gak enak banget, gue cuman gue bakal bilang ya udah enak aja, cuman gak yang banget kayak makanan yang menurut gue enak banget itu tuh sedikit gitu, masih butuh dieksplor gitu. Betul. Dan tadi lo nanya apa, gue lupa. Ini lo lebih suka makanan manis atau asin gurih gitu? Lo lebih suka yang mana? Nah, gue tuh suka makanan yang manis pedes. Pedas manis kayak Pedas model-model ini gak sih, apa tuh namanya, saus padang. Saus padang tuh kan ada ada rasa tomatnya tapi asam pedes sih jatuhnya ya, bukan asam manis pedes ya. Gue tuh sukanya gimana ya, kayak dia pedas tapi dia manis tapi pedas. Kayak misalkan lo pernah makan chicken nanban, itu kan manis kan, kadang di apa ya, di coatingnya tuh manis kan. Nah tapi ada satu resto yang dia tuh nyediain chili oil, jadi itu enak banget kalau misalkan gue makan chicken nanban terus gue makan chili oil. Walaupun gue kayaknya orang Jepang gak kayak gitu ya, cuman itu enak banget. Jadi gue suka yang gitu. Kayak mentai gue tuh suka karena itu kan ada pedasnya ada manisnya kan. Pokoknya in between itulah, manis pedas. Tapi gue juga suka sih asin gurih. Tapi gimana dong? enggak, ini maksudnya sebenarnya manis sama asin gurih itu maksudnya kayak sweet or savory gitu loh. Suka dua-duanya, gimana? Sweet juga suka. Suka banget. Lebih suka yang mana deh gitu. Ini biar kelar nih pertanyaan ini nih. Baru dari tadi nyangkut di sini aja pertanyaannya. Biar lama ya. Iya bener. Apa ya, sweet or savory ya? Ayo pilih salah satu. Masa nggak bisa sih pilih salah satu? Kalau udah, lu sambil mikir deh ya. Kalau gua nggak bisa manis. Oh, lo gak suka banget manis? Gua sejujurnya nggak suka banget. Mungkin setelah gua beranjak makin dewasa kali ya. Dulu mungkin gua masih demen tuh es teh manis yang super manis. Oh iya. Kue-kue yang kayaknya itu apa, isi gulanya udah ngelebihin isi dough-nya gitu kan. Kayak wah itu demen banget tuh gua. Cuman lama-kelamaan umur kesini gua kayak aduh, kayaknya gue udah gak kuat deh yang manis-manis gitu deh. Terus kayak udah mulai ngurangin sampai akhirnya sekarang tuh gue udah beneran di fase dimana gue jarang makan manis. Even kue ulang tahun aja, gue biasanya kalau kue ulang tahun tuh gue nggak mau minta kue ulang tahun yang beneran. Gue biasanya minta kalau nggak gue minta yang kalau nggak ice cake gitu. Atau ini gue masih bisa tolerir kalau lo tahu. Ini boleh nyebut merek ini nggak sih, nggak apa-apa ya, Cheddar Rice. Oh, cheddar rice the best sih. Nah, cheddar rice itu menurut gue masih bisa ditolerir karena nggak begitu manis. Nggak begitu manis dan dia kayak rasanya enteng soft aja, soft enteng. Jadi gue nggak perlu kayak rasa makan banyak manis. Jadi gitu gue masih bisa ya, bukan makte. Bener, betul. Itu jadi kalau untuk sekarang gue lebih suka savory. Nah, coba lu udah gue kasih 3 menit tuh buat mikir barusan gue ngoceh. Masa nggak dapet juga sweet or savory? Gue gak tahu ya kalau sweet and savory. Gue masih nggak bisa jawab. Tapi gue suka makanan, kalau yang savory gue suka banget makanan yang berasa banget. Gue nggak suka makanan yang light rasanya, ngerti gak? Harus medok rasanya tuh. Gitu. Harus medok kayak ramen. Kayak ramen lo pasti bisa bedain antara ramen yang kuahnya soy sauce yang cuman bening. Nih kalau misalkan kalian pernah ke Plaza Senayan, ada namanya namanya Taichan. Itu isinya ramen atau apalah, pokoknya kayak namanya. Gitu. Iya namanya Taichan. Taichan apa ya, gue lupa deh. Pokoknya di dekat Pepper Lunch tuh yang dekat yang arah mau ke XX1 itu ada ramen. Yang paling best dari situ tuh ramennya itu atau mie-nya itu kayak kuahnya tuh coklat doang gitu loh, nggak tebel tapi coklat transparan gitu loh. Nah itu gue kurang suka. Tapi kalau serok ya, yang tantan ramen atau sukemen, gue paling suka sukemen sih. Itu kan kuahnya tuh bener-bener
bener-bener thick kan, kayak lo gak transparan, terus kalau misalnya lo sekali hirup aja tuh udah rasanya flavorful banget. Nah gue tuh suka tipe yang kayak gitu, yang kalau maksudnya dari segi ininya dense gitu ya, padet iya ya. padat gitu, kayak pokoknya gue sukanya yang gurih banget, sekali gurih tuh gurih banget gitu, nggak boleh setengah-setengah. Kalau Cherokee gue suka yang ekstrim jujur. Ekstrim gue juga suka banget. Ekstrim tuh, tapi Gue jujur jadi kalau tahu kebanyakan ekstrim, gue pernah lagi sakit, kebanyakan ekstrim gue enek anjir. Iya dong. Tapi kalau makan Cherokee sekali aja udah enak gak sih? Sekali udah kenyang. Iya kayak udah nggak berubah banyak. law of diminishing gitu loh. Iya. Kalau misalkan lo nambah bener. Betul. Gitu. Dan jadi gue nggak bisa jawab deh savory atau sweet karena I'm both of them. Oke, berarti udah beneran ini ya, berarti nggak bisa dipisahin nih. Nggak bisa. Manis sama Tapi sama kayak lo sih, gue sekarang lagi ngurangin manis. Tapi kayak, secara suka lu suka kan? Kalau dulu tuh kan kayak setiap kita makan, lo ngerasa nggak sih? Dulu tuh setiap kita makan minumnya tuh pasti es teh manis. Iya. Kalau dulu pas gue SMP ya, gue tuh jarang banget beli aqua di kantin, gue belinya selalu es teh sampai diomelin sama temen gue. Iya lagi sama juga. Iya kan? Juga. Tapi sekarang gue kalau misalkan makan tapi sekarang udah lebih ke aqua gitu. Betul. Self awareness guys, penting. Iya, diabetes. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Farel Ardava. Dan saya Dr. Maulin Zulfa. Ini kok jadi kelas yang ini ya? Jadi podcast sebelah. Lah gak ada podcast sebelah, itu ada yang kesehatan dokter mental. Oh itu kesehatan mental ya? Beda Oh ya dong. udah kalau gitu kita Lucu isi. juga kesehatan mental ada yang konsul diabetes. Siapa tahu dia nggak tahu. Iya kan namanya kan dokter juga kan. Iya Kayak sih. dok saya diabetes loh, saya dokter mental. Salah. Dokter Salah psikologi. server. Salah dokter. Nah oke. Tadi kita udah bahas tentang makanan manis atau asin gitu ya. Sekarang gue pengen nanya, dari yang tadi lu udah iniin berarti lo pasti sering ke kantin-kantin di kampus. Gue pengen nanya, di mana kantin-kantin di kampus yang menurut lu punya makanan yang tadi yang lu sukain kayak gitu? Yang enak gitu ya. Iya. Sebenarnya semua kantin di UI itu pasti punya satu makanan yang gue suka. Tapi satu makanan yang paling gue suka banget di UI itu adalah sampai sekarang ya. Gue belum cobain semua kantin di UI juga sih. Cuman ya udah lumayan cukup banyak. Satu makanan yang paling gue suka itu adalah soto Betawinya di kantin psikologi atau kantin sejiwa. Oh iya. Jadi, nah itu yang gue bilang manis pedes. Gue belum soto itu kan dense kan kulitnya. Kuahnya padas sih, kayak thick gitu kan. Berasa. Itu gue pasti butuh waktu 1-2 menit buat ngeracik antara kecap sama sambelnya biar pedes manis gitu. Berarti yang di tempat psikologi tuh lu tambahin lagi sama yang itu tadi. Berarti nggak ini dong, nggak pure dari ininya dong. Walaupun lo tambah tambahan lo pasti tetap enak. Itu soto Betawi terenak menurut gue. Oke. Soto Betawi terenak menurut lu? Oke, menarik itu. Tapi sih, sebenarnya gue cuma baru nyobain 3 soto Betawi. Tapi itu enak gitu loh. Dari menurut temen-temen gue juga enak banget. Oke. Berarti tapi itu favorit lu berarti ya? Itu favorit gue sampai sekarang. Kalau favorit gue, aduh ini tapi ini banget sih, gue malu ngomong ini. Apa? Kayak ini udah sering banget diomongin semua orang. Ini favorit semua orang. Pasti lu tahu. Lodo. Iya. Ayam lodo tuh enak banget. Menurut lu enak banget? Enak banget. Gitu kenapa ya? Kayak gue unik sih. Iya, karena gue nggak pernah makan ayam tapi dikuahin. Iya, ditongseng kuahnya kok. Iya, ditongseng gitu, terus kayak ayamnya juga enak. Dan emang kadang itu sebenarnya gue nggak bisa bilang hit and miss juga sih, tapi kadang kalau kondisinya emang lagi panas banget itu nggak enak, tapi karena panas aja sebenarnya. Jadi kayak ada faktornya. Cuman kalau emang kondisinya lagi kayak adem terus makan itu kan modelnya kuahnya anget terus ayamnya pedes gitu ya, ada sambelnya. Jadi kayak enak banget menurut gue ya. Menurut gue jadi kayak itu ayam lodo sih paling enak. Itu mungkin teman-teman pasti kalau yang ini legend banget sih ayam lodo ya. Kalau yang lulusan FISIP juga pasti tahu. Bukan lulusan FISIP sih, lulusan UI tuh pasti tahu ayam lodo menurut gue. Oh iya, enggak cuma FISIP aja ya. Semua orang tuh pada ketakor tuh buat nyobain ayam lodonya gitu. Jadi itu lumayan unik sih ya. Jadi tuh kalau buat yang enggak tahu ayam lodo ayam lodo itu apa? Kayak gue tuh harus mengurangi tempo ngomong gue deh. Lo harus senam wajah dulu sebelum mulai podcast harusnya. Jadi buat yang nggak tahu ayam lodo itu apa, jadi ayam lodo itu kayak ayam bakar yang dikasih kuah tongseng gitu, dan makannya kayak nasi gitu. Jadi unik banget sih, gue nggak pernah makan kayak gitu, tapi pernah ada di Jogja. Apa ayam lodo gitu? Kalau ayam lodo kan ayam bakar, kalau di Jogja itu ayam geprek. Oh, lucu jadi ayam geprek yang pedes asem pedes asin gitu ditambahin kuah. Tapi dipisah sih kuahnya. Ayam gepreknya beneran ayamnya ayam crispy KFC gitu ya. Itu lucu juga, tapi itu enak juga. Tapi satu hal yang gue suka dari ayam lodo itu adalah
Apa tuh? kurang berasa menurut gue. Ah, enggak. Coba Nah. orang-orang nih, ini sering jadi perdebatan nih. Gue nggak tahu kenapa orang bilang tuh kurang asin lah, Iya. kurang gurih. Enggak, menurut gue pas. Apa karena gue tambahin biasanya gue minta pedes ya? Mungkin ya. Lo Soalnya tuh biasanya apa? Biasa. ya gue pernah pedas juga, pernah enggak juga sih. Cuman menurut gue tuh gue pernah makan tongseng yang lebih rasanya tuh lebih kuat dibanding itu. Dan kalau misalnya lo bandingin sama soto Betawi, itu jauh lebih berasa soto Betawi gitu. Ya gue belum pernah cobain sih soto Betawi Iya. yang di Siko sih. Di Siko ya gitu. Itu ya kadang gue ngerasa kayak gitu. Cuman ya comfort food sih terjatuhnya. Walaupun kayak kurang berasa tapi comfort food gitu menurut gue. Kalau itu. Si lodo ini. Tapi kalau comfort food gue ini bukan ayam lodo. Gue tahu. Kalau comfort food apa? Ayam rempah. Bukan. Bukan. Ini jauh dari yang lain. Nasi alo. Enggak, bukan. Apa? Kue tiaw. Kue tiaw di Takbor. Oh, yang Chinese yang food. Chinese Bukan? food. Oh, Gak tau kenapa ya. Orang tuh jarang ke situ loh. Itu kayak menurut gua underrated aja. Kayak bumbunya simple. Nggak terlalu, maksudnya kayak model beneran sesuai namanya Chinese food. Kalau teman-teman tahu Chinese food itu kan bumbunya serba simple ya, kayak nasi goreng aja warnanya putih. Terus kayak biasanya kue tiawnya warnanya putih. Nah, tapi ini kue tiaw bukan yang warna putih sih. Emang agak coklat sedikit dan menurut gua rasanya tuh rich dan nggak terlalu banyak bumbunya gitu, nggak kayak kerasa bawangnya overpower atau asin terlalu asin, manis terlalu manis, enggak. Emang balance aja pas menurut gue, dan itu underrated karena orang jarang beli situ. Pasti porsinya gede banget ya. Biasa sih, standar sih. Gue kan makan capcay kan di situ kan. Gue kira capcaynya ya udahlah ya, capcay maksudnya harganya kan murah ya. Tapi ini jadi lo satu piring isi capcay, satu piring lagi nasi. Gila, banyak banget, gue kayak nggak habis akhirnya. Itu capcay doang isinya. Capcay doang. Sebakul capcay. Berapa harga? Lupa deh, kayaknya nggak nyampe 30.000, paling 20-an. Udah pakai nasi. Tapi itu emang spesialnya di kantin kampus tuh itu nasi alo aja tuh waktu itu sebenarnya dulu pernah under 10.000 loh. Oh dulu, sekarang berapa sih? Gue udah lupa deh. 15 sekarang kayaknya ya 18 nggak sih? Kayaknya nggak nyampe deh, 15 mungkin. 18 kayak yang pakai ayam something ya gitu. udah spesial gitu ya. Nasi alo juga enak. Nah, nasi alo tuh pedas manis kan? Ya, kan? Nasi alo bener-bener gue suka banget tuh kayak gitu, nasi gila kayak gitu. Sebenarnya beda nasi alo sama nasi gila apa aja? Sama aja kan? Sama. Nasi alo tuh nasi gila kan? Cuman kalau nasi alo tuh kayaknya nggak pakai sayur. Kalau nasi gila tuh pakai sayur. Dan buat kalian yang suka nasi gila, gue punya rekomendasi di Menteng. Tapi nggak ada namanya sih. Apaan tuh? Nasi gila enak banget. Ini nasi goreng Obama. Bukan yang terkenal gitu, tapi gue lupa namanya sih, gak ada namanya. Ya kagak, ente pengen rekomendasiin kagak tau namanya, gimana cerita? Pokoknya di Jalan Malang di Menteng. Oh, di Jalan Malang tuh ya. Kalau ada penjual-penjual nasi goreng yang sekarang lagi ada di daerah Jakarta, segera ke Jalan Malang. Abis ini bakal didatengin orang tuh. Dia juga nggak tahu kan namanya apa, pokoknya ada tukang nasi goreng, dibeli aja ntar sama orang yang nonton ini. Yang jual namanya Budi. Nah, semua yang namanya bukan Budi semua sekarang inget-inget nama saya Budi, saya jual nasi goreng. Nah, itu pasti laku nih sekarang. Self claim ya. Iya, self claim. Pokoknya nama saya Budi, jual nasi goreng di daerah apa tadi? Di daerah Jalan Malang di Menteng. Jalan Malang di Menteng ya. Semua itu penjual nasi goreng daerah Jakarta silakan ke Menteng ya. Iya, menurut gue kalian harus coba sih. Betul. Itu enak banget. Itu lebih enak dibanding nasi goreng Obama menurut gue. Iya, betul. Nah, tadi nih main di scroll aja udah kejauhan, scroll di atas dulu. Nah, gitu dong. Nah, lo tau gak mau kalau misalnya ya, ini gue nggak tahu, cuman waktu itu di salah satu kantin lah, gue nggak mau nyebut kantin ya, di salah satu kantin itu kayak itu dia siang jadi kantin, tapi malamnya, wah itu udah berbeda, udah bukan kantin. Apa? Itu jadi tempat klub low budget mau. FE ya? FE. Nggak mau nyebut dong, masa aneh nyebut? Nggak, tapi bukan FE sih. Apa dong? Takor lah. Oh. Itu nggak tiap malam sih, tiap dalam seminggu adalah 1-2 malam itu beneran berubah lu jadi apa, klub malam itu. Itu gimana, gue nggak. Jadi orang-orang tuh ada namanya kayak, gue lupa di hari Kamis atau di hari Jumat gitu, emang dia tuh khusus buat kayak party aja buat orang-orang nongkrong di situ sambil ada yang joget-joget, mainin musik. Ada DJ-nya? Mungkin ada, nggak tahu gue, mungkin mainin musik Spotify terus ditaruh di proyektor doang kan gitu, gue aja nggak tahu, mungkin kayak gitu ya. Ngerti. Terus sambil ngerokok, minum segala macam, minumnya Bear Brand kok, minumnya bukan minum itu kok maksudnya. Udahlah, anak UI kan lurus. Ini gue membela UI lo, tolong. Aku tadi lihat nih, anak UI mah lurus gitu. Gue gak tau, tapi keren juga ya orang-orang yang mau joget-joget di
Takor tuh Kan siang kan malam-malam nggak ada orang dan Bukan. adem. 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 Ya Gara-gara- agak sumpek juga sih, cuman Iya. adem lah. Masalah itu takor tuh menurut gue tuh bukan sumpek gara-gara dia siang bolong, karena takor tuh emang sumpek aja gitu loh, nggak ada udara masuk menurut gue. Iya sih tapi ya. Iya kan, ya Iya, semangat iya, iya. ya buat orang itu pasti Cuma katanya. cuma gue nggak tahu ya itu apakah emang stereotip di semua di semua kantin kampus negeri atau gimana? Atau karena di yang gue tahu ya di kantin-kantin kampus swasta itu tuh keren banget. Model-model yang kayak di IKEA, lo tau gak sih yang kayak lo bisa ngambil atau yang sering kita nonton-nonton tuh kalau di film Hollywood biasanya kan ya kan biasanya pakai tray dia gitu gini kan. set ambil dia dikasih makanannya set ambil dikasih makanannya kayak gitu-gitu mau. Oh, dia apa gue nggak tahu ya. Mungkin kalian kalau misalkan ada yang anak kampus swasta kayak UPH, Prasmul, Binus. Boleh tuh ya. Apalagi kasih ya? tahu Ya, gitu-gitu deh. UPH, Prasmul, Binus, UGM, Universitas Gunadarma Margonda. Udah mau marah lagi. Ya kan UGM, Universitas Gunadarma Margonda. Itu bener gak sih kayak gitu? Karena gue dapat cerita tuh katanya kayak gitu. Gue lupa lah di kampus mana, tapi dia swasta. Gitu. Kayak Keren maksudnya juga ya. terus ada di dalamnya apa namanya bisa kafe-kafe macem-macem. Ada Starbucks tuh udah built in di kantinnya gitu. Itu juga ada kok Starbucks. Apa? Max Coffee. Mix, tapi kan nggak di kantin, maksudnya bisa iya sih, dia kayak di bener sebelah kantinnya tuh ada Kantin jangan ada AC macam-macam. Terus ada bahkan yang gue pernah lihat, ini nggak pernah nih, nggak mungkin lu bilang di kita ada juga, soalnya nggak ada. Sour Sally. Ada Sour Sally, gue lupa nih tapi SMA atau di kampus gue ya. tahu. Oh, Kayak yang gua pamerannya Sour Sally gitu ya? Iya, dan ternyata dia punya kayak booth Sour Sally kecil gitu di lantai berapa gedungnya gitu. Oh iya gila. Terus kayak anjir ini sekolah apaan cuy? Itu kayaknya yang bayarannya pakai dolar deh, fix. Emang ada ya? Banyak bang. Bayaran Gak pakai tahu dolar? sih kalau kampus ya. Tapi International school gitu. iya, kalau international school SMA tuh ada yang pakai dolar bayarnya. Oh, anjir gue baru tahu loh. Keren juga ya. Keren. Ada Kira-kira yang orang tuanya kerja apa ya, Ral? kira-kira apa ya? Mungkin jadi Oh. Jangan dulu. Lu jangan kayak mas-mas tadi dong yang suka mengkritik. Ya nggak tahu kan gue masyarakat biasa. Gue cuma mendebak-debak aja. Tapi biasanya gitu kayak pengusaha nggak sih? Iya, pengusaha. Karena tuh mostly tuh mereka kan ya kalau based on appearance tuh kayak Chinese gitu kan. Lo tau gak sih orang Chinese tuh Chinese kan orangnya tipenya jago banget berdagang berbisnis ya, kalau stereotipnya sih. Cuman kayaknya mungkin beneran sih. Kayaknya mungkin beneran nih, nggak tahu juga sih. Ya kita apapun kerja bapaknya semoga aman lah, halal ya, aman ya. Masa kok bangunan. Dan FYRL kita balik lagi ke kantin ini terlalu berbahaya. Boleh nggak sih nanti diedit yang pas ditayang yang tadi itu gue nggak ada, kan bisa nggak sih? Yang live nggak apa-apa deh, udah lupakan orang yang tadi diedit dong, tolong. Jangan. Oke, kita balik lagi ke kantin ya. Ya. Kita udah cukup jauh nih menyelempeng ya. Jadi tapi selain di kantin swasta, kantin FKU itu juga katanya bagus loh. Bahkan katanya rasanya nggak pakai micin. Gue nggak tahu sih itu hoax apa. Oh benar. Kalau nggak salah gue juga dengar. Terus kayak serba higienis. Iya, higienis. Terus cashless, serba wajib higienis. cashless. Dan katanya itu jadi salah satu kantin kampus paling bersih di UI. Wah, demi apa sih? Gue nggak tahu, itu katanya sih Ya, kayak gitu karena dia sih, emang kayak mau menerapkan prinsip-prinsip kedokteran di situ, kayak maksudnya makanannya harus higienis, bersih, 4 hari 5 sempurna. Iya. Dan makanannya juga kayak adanya tuh steak gitu-gitu. Kayak nggak ada tuh nggak ada ayam geprek, adanya steak gitu-gitu. Sombong banget sih. Apa sih mentang-mentang dokter pada tajir kali ya? Emang iya. Emang iya sih. Gue jadi pengen jadi dokter dibandingin bisa sama kan? takor ya beda jauh ya. Mohon maaf, takor ini kucing semua. Kelihatan banget ya sosial sama yang bukan sosial tuh pas lagi. Sosial sama IPA gitu ya. Kelihatan banget bedanya. Kayak kalau sosial tuh kayaknya aur-auran namanya di takor. Kalau yang IPA tuh kayak bersih bener gitu. Enggak, teknik sama Dallas. Oh iya sih. Iya lagi. Salah lagi lu. Kok lu matahin omongan gue gitu sih, Iya Mal? bener. Kita katanya partner, Mal. Kok lu matahin omongan gue barusan, Mal? Karena itu hanya stereotip semata. Karena iya bener-bener kantin psikologi aja bersih banget, enak banget, adem banget. Lo kalau misalkan bandingin sejiwa sama takor tuh kayak langit dan bumi, ya Allah. Iya sih. Takor tuh isinya jejak-jejak kucing lah, sumpah. Gue kalau makan itu bener-bener harus
Tapi Gak bisa lihat kanan kiri karena gue bakal risih gitu. Kayak gue udah makan, udah selesai gitu. Tapi bener loh, padahal kan kantin sejiwa, kantin psikologi sama kantin takor itu kan bener-bener sebelahan ya, buat teman-teman yang nggak tahu itu bener-bener sebelahan. Iya, 5 Lo- langkah. Lo kayak ditarik dari neraka ke surga. Iya, sumpah. Kayak nih wah panas banget nih. Pas lu pindah tuh jalan ke sejiwa, set dari jalannya udah bener, ada welcome gate-nya gitu kan. Iya, Ada ada kayaknya, rimbun-rimbunnya. ada Ya rimbun-rimbunnya ampun. masuk, ada kipas angin nyala semua, Mm-mm. terang itu yang Terus penting. ada ini Terang. juga lift buat piring kotor, ya lift kan? piring kotor. Kayaknya ada tapi juga. nggak tahu deh bekerja apa enggak. Bekerja, gue pernah nyobain di lantai 2 mau naruh piring kotor tinggal masukin lift, pencet ke bawah. Ih, canggih banget. Coba bandingin sama takor. Iya, tapi kita ngata-ngatain takor kayak kita punya ini aja mau. Kayak Kayak kita punya kantin aja. Fakultas kita nggak punya kantin. kita aja numpang. Kita numpang di takor. Kita ngata-ngatain takor ya, udah kayak punya kita sendiri ya. Tapi bener sumpah takor ya Allah, innalillahi banget deh. Tapi makanannya enak sih untuk. Selain si ayam lodeh juga ada yang rempah itu juga enak banget. Iya, gue pernah nyobain. Sambelnya enak banget. Ayam tulang lunak juga ada enak tuh. Kalau enak di nasi rempah itu kan. Itu enak banget juga sih. Itu ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ke takor, 5 makanan yang harus kalian coba. Yang pertama adalah nasi alo. Nasi alo. Yang kedua ayam lodo kalau misalkan Ayam lodo. kata Farel. Yes. Yang ketiga apa tadi gue ngomong sebelum itu? Nasi Ini. ayam rempah sih. Ayam rempah. Itu enak banget. Ayam rempah, nasi rempah pakai ayam tulang lunak enak banget, sambalnya enak banget. Oke. Terus yang Keempat. keempat Ayo. ini mie ayam, mie ayam apa gitu? Mie ayam bakmi. bujo ya atau apa ya? Emang ada? Ada mie Gue kayak ayam. pernah nyobain itu biasa aja deh, Mal. Nah, ada 2, ada yang di depan, ada yang di nasi alo. Oh, iya. Lu Gitu. yang lu bilang enak di mana? Kayaknya kalau nggak salah yang depan deh. Yang di tengah itu berarti ya? Nah, kayaknya iya deh. Apa gimana ya? Gue lupa lagi. Pokoknya ada deh mie ayam, Oke, emang ada mie yang ayam. nggak enak. Mie ayam kalian coba beli dua-duanya aja lah ya. Iya, udah kalian tentuin sendiri. Dan yang terakhir gue pengen tambahin kue tiaw tadi yang Oh iya, kue tiaw. Kue tiaw tadi cobain, atau mungkin makanan di Chinese food itu mungkin enak ya menurut gue, nggak tahu deh, gue nggak pernah nyobain lain, tapi itu 5 rekomendasi kalau kalian pergi ke takor. Ya. Walaupun kalian harus berdebat dengan panas keringat kalian sendiri, ya udah, tapi nggak apa, tapi enak dan murah gitu. Yes, betul. Karena yuk. percaya nggak percaya, Mal, kantin kampus tuh udah kayak nyimpen banyak core memory di orang-orang. Bener sih. Iya nggak sih, bener. kayak bahkan buat mereka yang udah lulus lama, udah nggak kuliah lagi, udah kerja, udah berumur mungkin 30-40 tahun atau lebih, itu mereka masih inget, dulu gue di kantin kampus gue kayak gini loh, dulu kantin kampusnya masih ada nggak sih, sekarang iya, nanya ke kita kan. bener. Bahkan kemarin kreatif director kita tuh nanya kan ke kita, itu apa, gue inget tuh dulu temen gue kalau nongkrong di takor, masih ada nggak tuh takor? Iya masih ada, kayak gitu-gitu, kayak bener banget. orang-orang tuh inget gitu loh sama kantin kampus gitu. Karena mungkin selain mereka di kelas, bahkan mungkin ya menurut gue orang-orang bakal lebih cenderung ngabisin waktunya di kantin dibandingkan di kelas gitu. Karena betul. kelas kan paling ya berapa jam, so mereka bakal ke kantin tuh bisa seharian sampai malam jam 12 kali. Iya sih, jujur. Iya benar. Apalagi kita sekarang online. Gue dulu tuh sering banget, kan kita kan dulu kagak usah ke kampus juga nggak apa-apa ya. Tapi karena biar ketemu sama teman-teman, gue sampai rela-relain datang ke kampus, terus gue online dari kantinnya. Oh iya. Bareng-bareng sama yang lain. Abis itu mungkin biasanya kalau deket-deket UAS juga tuh kita suka Belajar dateng, bareng. belajar bareng di kantin gitu kan, itu seru banget ya. Jujur gue kangen lagi itu dikit lagi masa-masa itu. lulus. Jangan diingetin dong. Gue tuh takut Jangan lupa September kita sempro. Iya, stop ngomong itu, bisa nggak stop ngomong Sedih September banget. kita sempro. Sedih banget. Gue udah nggak sabar tau Apa? mau nyabutin lakban. Oh, banner kan biasanya kan. Farel Ardava, bla bla bla. SIA gitu, ntar dicabut di lakban gitu kan. Ntar ada Iya. gambar, biasanya gambarnya Pak Camat. Iya. Atau Yang lucu-lucu gitu kan. iya, gambar profile line gitu-gitu Iya, tuh. yang Forbes 30 under 30 Iya, gitu-gitu. kayak gitu-gitu. Iya lagi, Gue bener bukan gak sabar lulus, gak sabar nyabut lakban. dapat bunga Dapat bunga. ini Ih, ada nggak ya yang ngasih gue bunga? pasti ada lah, insya Allah ya. Amin. Satu lah at least. Atau enggak kalau misalkan lu nggak ada, ntar minta aja. Nanti Oh pasti gitu ya. dikasih. Barter, konsepnya barter ya. Iya, Iya. Lu kasih gue bunga, gue kasih lu bunga deh gitu ya. Biar kayak kelihatan Gitu. banyak aja Iya. gitu, kayak banyak yang ngasih. Baiklah. Ngomong apa gini? Nih Mol ya, gue kasih tahu nih. Tadi kayak kita yang bilang tadi nih, makanan kampus terutama di UI itu banyak banget yang terkenal, bahkan sampai diliput berita. Boleh scroll ke bawah? Iya.
Gue yakin nih, bahkan teman-teman semua di sini atau mungkin kita sendiri banyak yang belum pernah nyobain makanan ini. Nih ya, gua Coba kita bacakan. dilansir dari kompas.com nih. Sebenarnya ada 10 nih, tapi gua rangkum jadi 5 aja. Tuh judulnya aja udah makanan ikonik di kampus. Yes, ada makanan ikonik di kampus UI. Ya, di kampus UI. Yang pertama itu ada Japanese Food Canteen di MIPA. Udah pernah nyobain belum? Japanese food Dallas ya berarti ya? Yes, di Atau Dallas. yang Green Mipa? Enggak, ini harusnya di Dallas sih. Japanese Food. Oh, Iya, gue harusnya belum Dallas deh. sih berarti. Aduh, gue juga belum lagi, gak ada yang bisa dibahas dong. Oke, next. Yang kedua, ekonomi ayam bakar dari FEB. Pernah nyobain nggak? Gue ke FEB pernah, cuman nggak pernah nyobain ayam bakarnya. Nah, gua kayaknya pernah nyobain ayam Oh, bakarnya. kayaknya. Kayaknya, gua nggak tahu apakah itu ayam bakar yang dimaksud, tapi emang ayam bakarnya enak. Enak. Entah kenapa menurut gua sebenarnya, gue tuh bingung deh kalau jelasin makanan ya. Sebenarnya ayam bakar, basically. Cuman kayak bumbunya berasa, terus gurih, dan nasinya waktu itu gue dapet nasi uduk. Enak banget Jadi sih. kayak mantep banget, baunya Ngerti. enak segala macam, itu dicampur sama nasi uduk dengan sambelnya, dan sambelnya tuh Bawang. sambal bawang, bukan yang super pedes, Oke. yang pedes aja. Jadi ketika dicampur tuh kayak lu masih makan masih bisa Masih dinikmatin, toleransi, iya, masih bener, bisa bener. enak gitu. Dan itu menurut gua pas banget tuh ekonomi ayam bakar. Next, yang kita bahas tadi nih, Nasi alo. Nasi alo. Divisi alias takor. Yes. Itu emang enak sih dan murah lah ya. betul murah banget. Itu mungkin budget meal untuk anak-anak kampus juga ya. Gitu. Terus, Next, mau bacain mau. Yang keempat, ayam Mas Roni, Kansas. Nah, ini gue juga udah coba juga nih. Ayam aja sih biasa. Tapi emang enak karena bumbunya berasa kayak Bukan. menyerap gitu kan. Kayak lu nggak tahu kan, lu nggak bisa ngedeskripsiin juga kayak kenapa dia bisa lebih enak. Kayak lu paling bilang ya enak gitu loh. Karena lebih berasa. Lebih gurih gitu loh. Ayam Mas Roni dan sambalnya juga enak. Sambalnya juga enak. Dan Kansas tuh juga salah satu kantin yang enak sih ya menurut gue. Cuma gak ada sinyal di Kansas tuh. Kansas tuh sastra ya? Oh demi Allah ya teman-teman, kalau yang nggak tahu ya, gua kalau pengen gue describe ini, kalau takor tadi kayaknya udah kebayang semua ya, pokoknya neraka lah gitu ya. Kalau Kansas ini, kalian pernah ke Area 51 di Pondok Indah Mall? Nah itu Mirip Kansas sih menurut ya. gua. Itu Iya Kansas. ya. Bahkan kalau di Kansas tuh ada yang ininya, ada orang yang untuk bersih-bersih piringnya segala macem, terus ada yang kayak gua nggak tahu dia waiters atau apa sih, kayak pokoknya dia ngebersihin ininya deh, kayak yang di meja kita. Sebenarnya kalau nggak kita taruh pun nggak masalah, cuman emang budaya kan harusnya naruh ya. Iya. Itu dia kayak ada ininya lah, ada orang yang ngurus gitu loh, ada orang yang bersihin, jadi kayak selalu bersih di situ. Iya, Kansas selalu bersih sih. Selalu bersih. Nah, tapi Rel, speaking of budaya tadi ya, gue tuh kadang-kadang suka kesel di takor tuh kenapa? Karena orang-orang tuh kalau bisa habis makan ya udah tinggalin aja gitu. Iya betul. Kayak apa susahnya sih lo naruh lagi? Kesel kan dikasih kan tempat buat naruh kan. Kayak itu nggak nyampe 10 meter 5 meter dari tempat duduk lo gitu. Itu tuh annoying banget itu. Apalagi mereka-mereka yang bekas jus tumpah, terus tebel banget di jalan itu, ya Allah kenapa sih? Dan kalau misalkan di kantin Kansas itu mostly orang-orang tuh pada langsung sadar untuk naruh lagi, menurut gue ya, nggak tahu sih, tapi banyak orang yang udah sadar gitu loh langsung naruh lagi. Menurut gue tau gak sih, ya karena udah bersih gitu ya. Menurut gue itu Jadi jadi orang pengaruh nggak loh. enak Kayak aduh anjir, masa bersih terus gue berantakan di sini, kayak gue beresin deh, itu ada tempatnya di situ, gue taruh gitu ya menurut gue. Dan yang kedua, dulu gue adalah salah satu pelaku yang tidak menaruh lagi awal-awal gue masuk. Pertama karena gue emang gak tahu budayanya, dan yang kedua gue nggak ngelihat ada tempat buat naruhnya. Iya, Karena di jujur takor. itu di takor tuh gelap. Iya, bener. Dan itu tuh ditaruhnya mengap di belakang gitu. Gue kayak mikir, gue kan makan di ujung depan ya. Gue mikir ini kalau makan gue kasih lagi atau gimana. Gue waktu itu kepikirannya paling kasih lagi ke orangnya. Cuman gue lihat meja depan gue ditinggal. Jadi gue kayak ada yang bersihin kali, gue cabut. Gak lama kemudian viral tuh, viral di Twitter. Gitu, ada viral, tapi kayak bukan gue di waktu itu yang Jangan-jangan mungkin bisa juga. Gak tahu juga ya. Oh sempat viral waktu itu, teman gue yang anak FISIP, dia di Twitternya marah-marah, dia ngomong, woi buat lo semua yang ketakor gini bangke lu, keluar kata-kata gak jelas gitu lah. Wah gue semenjak itu gue kayak wah anjir tersindir. Iya gue tersindir, anjir nih kayaknya ngatain gue deh. Kayak semenjak itu gue udah gue taruh lagi. Gue karena baru tahu juga sih sebenarnya, gue emang nggak tahu kalau ada tempat buat naruh di situ pada saat itu gitu. Iya nggak apa-apa lah ya, namanya juga manusia, salah dan hilaf dan dosa. Tapi ya itu sih bener juga sih kata lo, kalau misalkan sekelilingnya udah bersih tuh pasti lebih merasa ada tanggung jawab buat bersih sih, bener. Kayak lo ngeliat kanan kiri lo, masa gue tinggal di sini. Terus itu biasanya budaya juga sih orang-orang di situ, mungkin
udah biasa banget narok pada tempatnya lagi kali Iya ya. mungkin ya. Gitu. Oke, next ke kelima. Nah ini yang tadi gue omongin soto di kantin Siko. Tapi kalau dia soto Lamongan ayam kan. Tapi Ya. kalau gue tadi soto daging Betawi. Cuman nggak apa-apa. Tapi emang enak banget sotonya. Berarti Ya soto-soto ampun. di Siko tuh approve banget Approve ya. banget. Soto Itu Lamongannya. satu tempat sih sebenarnya. Oh iya. Jadi dia jual soto ayam, soto daging, soto apapun, bisa kikil, bisa paru gitu-gitu. Gue baru tahu nih anjir, kayak besok gue harus kesana nih. Iya, itu Besok enak ada Sabtu banget. lagi Rel. tutup kayaknya. Oh iya, lupa gue. Besok juga Sabtu gue yain aja lagi. Pokoknya itu enak banget. Iya, boleh kita cobain nih teman-teman yang ada di Siko ya. Boleh Mm-mm. juga tuh dicobain. Oh iya, kita balik lagi nih mau. Kita mau ngingetin buat teman-teman yang menonton kita dari penjuru dunia, seluruh penjuru alam semesta. Boleh dong kasih tahu kita makanan kampus apa, makanan kantin apa di kampus kalian yang kalian rasa paling enak dan worth it untuk kita berdua coba. Boleh kasih tahu Yang ke kita kita. harus coba banget lah pokoknya. Iya, mau Yang dong. worth the price ya. Yes, betul banget. Gitu. Boleh, teman-teman. Tapi selain di kantin kampus ya, Yes. kan kita tuh kalau misalkan di UI kan ada kutek, kukel, kukusan teknik ya, kukusan teknik, kukusan kelurahan. Mm-mm. Pocin itu tuh juga murah-murah banget ya, Rol. Yes. Lebih murah lagi malah ya kan? Betul. Ini buat konteks saya buat teman-teman yang nggak tahu, kutek, kukel dan sebagainya itu bisa dibilang kayak lingkungan lingkar luarnya UI. Daerah apa ya? Iya, itu di luar pagernya UI. Mm-mm. Tapi daerah-daerah itu tuh biasanya dipenuhin sama anak-anak kampus yang Iya, ngekos. benar. Karena di situ atau- banyak banget kosan. Iya, atau mungkin mau jajan-jajan juga bisa di Mm-mm. situ, nongkrong-nongkrong. Warteg-warteg itu. Yes, dan biasanya itu makanan murah banget. Lu percaya nggak? Gua bisa makan puas, makan kenyang ayam, Mm-mm. ayam kayak rames gitu, cuma 10.000 ada di Kutek. Pernah tahu Apa nggak tuh lu? namanya? Ya ayam penyet pedas manis bukan ya? Enggak. Cuman ayam doang, ayam, sambel, ada kremes, nasi, 10.000. Ya di mana sih nasi Padang? Gua nggak tahu namanya apa, tapi ada gede banget tulisan ayam 10.000 gitu dah. Oh, Gua nggak tahu. Pokoknya lu kalau keluar gerbangnya itu gerbang motor Kutek. lu lurus, ikutin jalan. Ya agak ikutin ke bawah jalan. dikit Iya, nggak sih? agak ke bawah. Oh iya, yang Agak sebelah ke kanan. bawah, kiri sebelah kanan. Iya, Betul. gue tahu, Ada gue tahu. Itu ayam enak juga sih. 10.000. Itu ya Gede ayamnya ya? ayamnya Standar sedang lah, sedang lah. Nggak gede juga, cuman maksudnya 10.000 men. Di mana sih lu nyari sekarang di Jakarta ya? Iya, 10.000 ayam, kremes, Kremes, nasi, sambel. sambel. Bener Es teh sih. manis jumbo, goceng. Jumbonya Gila untuk ya. jumbo, bro. Itu gue juga nggak habis. Segini ya? Jumbo beneran gede gitu loh. Dan itu 5.000 doang. Jadi total makanan 15.000 udah begah tuh, Iya, udah bukan ya kenyang ampun. lagi tuh. Emang murah Udah banget begah. ya. Murah banget, makanya Nah, itu makmur banget hidup di Di situ. depan situ tuh juga ada nasi uduk, Rel. Nasi Hmm. uduk itu enak juga, tapi harganya ya nggak semurah itu juga sih. Kayak misalnya nggak 10.000, cuman murah juga, cuma nggak 10.000, itu enak juga. Iya, banyak kayaknya ya kalau di Takor ya. Ada Banyak. juga Kutek. kutek, sorry. Ada juga ini kalau lo tahu, kalau buat penyuka mie ayam ada namanya mie sengketa. Oh, gue belum coba tuh sampai sekarang. Aduh, itu enak banget, tapi gue selalu sering Kehabisan. beberapa kali ke sana udah habis. Biasanya tuh kalau lu udah sore udah malam nggak usah lah ke sana, kayak udah pasti habis. Habis ya. Kalau sebelum jam 6 gitu kayaknya masih aman untuk ke sana. Tapi Padahal setelah itu jam deket 6 banget sama habis. kos-kosan gue, Ih, cuman kenapa gue nggak nggak pernah dicoba coba, nggak tahu. Gue tuh emang bukan orang yang suka banget mie ayam. Kalau bakmi gue suka, mie ayam gue kurang. Oh, demi apa? Gue suka banget lagi mie ayam, apalagi Yamin, ya Allah itu enak banget. Enak juga sih Amin. Iya kan, Yamin itu enak banget. Enak banget. Alah. Mie sengketa, balik lagi ke mie sengketa. Kenapa namanya mie sengketa? Karena dulu katanya ada sengketa tanah di situ. Antara si pemilik mie sengketa. Antara mie sengketa dengan dengan UI. Oh, demi apa? Enggak, itu bercanda. Gue udah excited lagi. Ya teman-teman, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini, jangan percaya segala yang Anda dengar di internet secara mentah-mentah ya. Betul. Kemakan hoax nih. Gampang banget kemakan hoax. Gue bilang mie sengketa gara-gara sengketa mau, iya dia percaya kan? Oh, demi apa? Gitu. Iya, jangan percaya, di riset dulu. Siapa tahu dari tadi kita ngomong itu hoax semua. Hoax ya. Siapa tahu di Takor, siapa tahu Takor tuh nggak ada di dunia ini. Iya, siapa tahu sebenarnya kita berdua tuh nggak ada. Kita AI. Siapa tahu kita adalah alien. Nggak Reptil. ada yang tahu, coba makanya kalian biar riset kita lebih dalam, cobalah follow IG kita ya di Gak jadi promosi. Cuma. di @farel_ardava. Nah, boleh tuh. Boleh nih, nanti Instagramnya di Ntar ada di sini nih muncul nih. Running PR text, lagi running tuh. Editor PR lagi tuh. Gak bisa kan live. Gak bisa diedit.
Edit. Kan nanti ada Oh iya, di versinya di Maxstream. Jangan lupa untuk Maxstream. download Maxstream. Betul. Hah. BTW Rel, Mm. kan dari tadi kita udah ngomongin kan berapa murahnya tuh kantin kampus ya. Oh iya Gue betul. jadi keinget satu kejadian yang gue alami selama gue magang. Apa tuh? Kayak gue kan udah terpapar dengan murahnya kantin kampus kan, kayak 20.000 lo udah 25.000 lalu udah bisa dapat nasi, ayam, Iya, lengkap bla lah bla tuh bla, ya. lalapan. Ini gue makan di kantin tempat magang gue ya. Nasi, Hmm. terus ada ayam bakar, Yes. tempe, sambal, Oke. sama buncis dikit lah gitu. Ya Berapa itu tuh total? maksudnya semahal-mahal gue mikirnya 35.000 lah atau 40.000. Itu Tau, udah mahal banget sih, 35 itu udah mahal 40 ribu banget itu udah kan, mahal ya. banget sih. Itu kalau misalnya di warteg kita udah cuma dapat ya paling 15.000. Cuman kan ini Iya. di tempatnya di kantin Apa? kantin Gedung kampus. atau apa? Gedung. Gedung ya, oke. Pas gue bayar harganya 59.000, Nyet. Gila, Ah, itu bukan ini tuh, bukan kantin karyawan kali itu. kantin karyawan. Hah? Kantin karyawan. Itu karyawan gajinya berapa? 59.000 itu sehari. Kantin Misalnya karyawan ini. kita intern aja biasanya paling tinggi sehari kan 100.000 ya, paling Iya. tinggi tuh. Ini kalau 59.000 udah kepake buat makan, ini sisa 41.000 Transportnya nggak cukup ya? ya, anggaplah 15.000 untuk transport pulang tuh. Kalau lu nggak pakai Gojek segala macam, 15.000. Sisa berapa tuh? Sisa 15. Iya, 20-an Sisa lah. 16.000 doang. Mm-mm. Sisa 16.000. Ya Allah, itu mau lu apain 16.000? Itu gue pas bayar tuh gue nggak pura-pura kaget. Oh, 59.000, oke. Sosok ini aja, sosok udah biasa Iya. kayak gitu ya. Padahal 59.000 geter ngasih geter. Nah ini jadi tuh di kantor gue tuh ada banyak banget kantin kan. Ah. Nah gue pernah makan juga, ini kantin di lantai gue, maksudnya di gedung gue ya. Gue pernah nyebrang sedikit, masih dalam satu lingkungan, masih under satu, itulah intinya. Terus gue ke kantin itu kan, gue udah di warning nih, ini di sini mahal-mahal gitu kan. Oke. Udah nih, ya udah, awalnya gue mau beli garang asem, tapi garang asemnya itu kayak berapa gitu, mahal juga, itu belum ikut nasi kan. Terus akhirnya ya udah deh gue makan prasmanan aja gitu, yang makan lauk. Itu saking gue takutnya tiba-tiba 100.000 ya, itu gue makan nasi terus sama apa ya, tempe kecap sama capcay. Saking takutnya gue ngambil capcay dikit banget kan, dikit banget, sampai abangnya ngomong gini, "Mbak, capcay tambahin lagi aja nggak apa." Apa? Saya kasihan ngeliatnya, saya bayarin deh tambah. Saking gue takutnya tiba-tiba berapa gitu, karena sebelum gue si bapak-bapak ini emang sama mirip juga, cuman dia tambah ikan. Lo tau berapa harganya? 85.000. Tapi Bapak-bapak mungkin ada depan tadi. gue kayak capcay, tempe, ikan sama satu lagi apa lagi gitu, nambah 2 lauk 85.000. Terus gue kayak gila ya Allah, makanya gue Ikannya ikan apa? Ikan salmon jangan-jangan tuh. nggak tahu deh. Gue kayak ya Allah mahal banget. Tapi emang kantinnya bagus sih. Tapi berapa air total yang lu itu? Enggak, mahal sih untuk tempe dan capcay. Ya, iya, 35 loh kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim, itu harusnya 10.000. Astagfirullahaladzim. Tempe dan capcay ya Rel ya, dan nasinya juga nasi putih. Gue kayak ya Allah, ya udah deh nggak apa-apa. Cuman ya alhamdulillah lah, nggak 50.000 lah. Mall, sumpah ya, ini kayaknya itu kelewatan deh. Lu makan di mall aja lebih murah loh, ada kadang-kadang. Iya makanya, gue nggak tahu dia dihitungnya per gram atau gimana, pokoknya mahal banget ya Allah. Sampai nah kalau misalkan di situ, makanya gue tuh selalu makan di nah ada ayam geprek, itu yang paling harganya paling wajar lah, paling normal. Kayak 28.000 gitu. Tuh, sebenarnya itu masih mahal sih, cuman oke lah, gua okein karena harganya dapetnya tinggi-tinggi lah. Oke, 28.000 untuk ayam geprek ya. Harusnya kalau di kantin tuh 20.000 lah bisa harusnya. 15, Bray. 18 loh, 18. Iya. Ya, gitulah. Tapi gue bingung ada aja yang makan di situ. Iya, mungkin gak ada pilihan lain, Bol. Iya, ada pilihan yang lebih murah di bawah, cuman panas dan bau gitu. Cuman ya udah, gue sih nggak apa-apa ya. Gengsi amat lu, semua kelas pekerja. Mereka mah beda sama kita. Sama, kita juga kelas pekerja. Beda, kita lebih di bawah aja. Jadi ya nggak apa-apa deh makan di bawah, bawa dikit gitu. Cuman enak sih makanan di bawah itu. Namanya Samsung. Ada ayam cabai hijau enak banget. Boleh tuh dicoba kalau ada di dekat kantornya Molin. Nggak tahu kan kalian kantornya di mana ya? Udah, nggak usah tahu. Nggak usah lagi. Kantor magang, say. Betul. Nah, selama masih kuliah juga basically bakal dipastiin segala sesuatu, nggak hanya makanan. Oh nggak, sorry ini skripnya. sorry kenapa gue baca skripnya? Gitu gimmicknya. Jadi ternyata Bol. Apa? Ini yang setelah gue. Ini kayak ASMR-nya. Kenapa jadi kenapa jadi kayak ASMR sih? Coba kalau gue minum ada suaranya nggak? Coba ya, misal gini. Ih, jangan dikumur-kumur, jorok banget. Jadi ilfil nanti orang-orang.
Nih coba gue. Wah, Kok nggak ada? nggak ada suara aja mau. Lu nggak pakai ini, nggak kecak Apa harus di lontong sini ya? iklanin Sprite lu. Apa emang? Tahu nggak sih yang dia Iya. gitu, calon lontong iklanin Sprite anjir. Ya ini masalah Aqua. Ih, tapi kenapa jadi iklan ini ya? Iya, oke. Kita tolong lah. Kalau ada itu tuh sebenarnya ini aja sih sebenarnya intermezzo aja kalau ada produk mau masuk boleh ya. Ini Gitu. dari awal lu ngomong kayak gitu nggak ada juga Rel yang masuk masalahnya Rel. Ada kemarin tuh ada banyak Optimis yang banget antri. ya. Sebenarnya bukan nggak ada yang masuk. Ada Kitanya banyak nggak yang mau. datang, kitanya yang nolakin. Iya, karena kurang bagus menurut kita. Enggak, karena kita tuh akan mengiklankan produk-produk yang beneran kita pakai. Makanya itu kita iklanin Telkomsel Orbit Mall. Itu dia. Kita cuma Oh, iklanin produk yang baik. benar-benar kita pakai. Nah, Telkomsel Orbit ini beneran gue pakai di rumah gue. Benar. Dan iya beneran. Demi? Dan nggak boleh. Iklan itu nggak boleh ada demi. Oh iya, Ya. kata Kak. Lu nggak boleh berarti kayak gitu kan nggak boleh bohong katanya kalau iklan. Yang bohong siapa? Nggak ada yang bohong. Lu jangan colek-colek. Pakai nih orang. Telkomsel bukan gua ya. Iya dia nganjur ini. Jangan colek-colek gue karena enggak, karena biasanya Telkomsel Orbit itu bukannya buat perkantoran gitu ya. Enggak. Iya. Kayaknya. Yaudah deh. Ya pokoknya Telkomsel Orbit ini gue pernah pakai lah. Dan kenceng mall. Nah ini salah satu nih. Sekarang nih kita lagi pakai Telkomsel Orbit nih. Nah, Dari kalau sekarang tadi. bener. Iya, dari tadi nggak ada kan nge-like segala macam karena kita pakai Telkomsel Orbit. Nah, kayak gitu ngomongnya, bukan gue di rumah gue kayak gitu. Ya kan, ya. Ah. Oke, kita lanjut. Oke, Bang Kini. Apalagi coba teman-teman ada dong nggak? Aku pengen tahu dong Oh, iya. kalian makanannya paling enak di kampus kalian atau makanan paling enak yang kalian pernah makan lah di dunia ini gitu. Yes, boleh dong, kasih tahu dong. Coba makanan apa yang paling enak di menurut lo di dunia ini yang pernah lo makan? Makanan paling enak di aduh susah Banyak ya, karena banyak banget Iya, banyak enak. banget. Enggak, makanan favorit gue aja deh. Ya, gue ganti pertanyaan ya. Apa? Makanan favorit gue sushi. Wih. Number one ya. Number one sushi. Kedua nasi goreng. Oke. Number one sushi. Gak tau kenapa. Lo Tapi suka sushi apa? Sashimi kah atau every sushi sushi raw? gue demen. Oke. Semua sushi gue demen. Kecuali yang banyak nasinya. Lah, maksudnya? Gue suka sushi kalau maksudnya yang gimana ngomongnya ya? Yang yang penting nggak isinya nasi semua gitu loh. Kan ada Kayak tuh ini kayak kali ya, sushi maki gitu. Ya, maki gue gak terlalu demen. Kecuali emang ada satu yang gue demen yang kayak spicy salmon maki namanya. Gua Nigiri demen. atau lu suka nigiri ya? Nigiri gue suka. Sushi bomb kalau lo tahu itu enak banget sushi bomb. Apa resto sushi yang menurut lu paling enak? Ini nih. Gue udah bisa punya tier kalau sushi itu. Apa? Tier paling atas itu Sushi Hero dan ke atas. Itu tier atas. Oh, maksudnya tuh tier tuh gimana? Tier Enak makanannya gitu? iya, maksudnya enak, terus premium gitu-gitu. Mulainya dari Sushi Hero. Kita turun ke tier B. Tier kedua. B. Ini B ini biasanya masih enak. Harganya ya bisa dibilang ya nggak murah juga sih, cuman masih sedang. Oke lah. Tapi oke, maksudnya kualitasnya premium segala macam itu ada di Sushi Tei. Setuju sih. Sushi Tei. Kita beralih ke grade C. Biasanya tuh ada lagi sushi murah tuh biasanya tuh. Kayak model-model Tom Sushi. Tahu Tom Sushi nggak? Nah, belum pernah Tom Sushi. Gua pernah Tom Sushi, gua pernah Keracunan Sushi Go. Nggak keracunan, tapi emang nggak enak aja sih. Kayak iya sih murah, cuman ya isinya dikit-dikit. Terus kayak gua nggak tahu itu apakah fresh atau enggak. Gua nggak berani tuh beli sashimi Iya tempat sih. gitu. Kalau gue juga suka sushi. Gue suka makanan Jepang, ramen. Ya, basically makanan Jepang sih. Iya, gue suka ramen yang kayak nanban gitu-gitu. Gue suka juga sushi. Dan sushi yang paling enak menurut gue itu namanya Sushi Nama. Tapi jauh banget di daerah Jakarta Utara. Kayaknya gue tahu deh yang dekat gue nggak tahu itu laut apa yang dekat air itu, bukan sih yang kayak ruko gitu dia modelnya? Iya, ruko. Yang di bawahnya itu tempat ikan, jualan ikan supermarket itu. Iya, kayak gue pernah mau makan di sana deh. Sushi Nama, abis itu apa lagi ya? Sushi Toku juga enak, Sushi Toku. Cuma Sushi Toku gue tuh udah lama banget makannya, jadi gue lupa apa yang enak. Sushi Hero juga go to gue sih, Sushi Hero tuh. Sushi Tei sama Genki juga masih enak sih sebenarnya. Sushi Tei Genki tuh, Genki tuh antara kelas B sama C itu sebenarnya. Di antara dia berusaha murah tapi nggak murah-murah juga, gue bilang. Mahal sih. Mahal jatuhnya. Kalau makan sendiri paling 200.000 nggak sih? Iya, tapi masih bisa di ya antara B sama C itu ya masih oke lah ya kalau
pengen cari yang selain sushi tei tadi. Kalau ramen gue suka banget. Ya seroknya udah pasti ya. Tapi ini ada kedua ramen, 3 sih. Ramen namanya sukemen. Sukemen itu kayak jenis ramen. Jadi dia tuh ramen tuh makan dicelup. Ini dingin. Enggak dingin banget sih. Maksudnya si mie-nya biasa aja. Oh, bukan mie dingin. Terus bukan cold ramen banget sih, bukan yang kayak es batu gitu, bukan kayak cold samyang gitu. Cuman dia mie biasa dicelupin ke sup kuah. Nah, kuahnya tuh juga thick, tebal, bukan yang kayak cuman transparan itu kuahnya. Itu enaknya itu di Menya Sakura. Itu dari Kokas sama di Lotte. Nah, itu tuh kayak underrated banget itu loh. Mungkin karena orang-orang mikirnya ramen di mall tuh kadang-kadang kurang ya. Cuma ini enak banget dan harganya ya sama kayak serok ya. Terus yang ketiga Hakata Kosha. Itu udah pasti orang juga pada tahu sih kalau misalnya enak. Itu dia rekomendasi makanan Jepang dari kita. Oke, sebentar lagi kita harus closing nih, Rel. Udah closing aja? Iya, enaknya kalau ngomongin makanan tuh lancar kalau gitu. ngomongin makanan kok lancar. Karena ya, bentar. Kita passionate. Gue pengen nurunin dikit. Kenapa emang? Oh, biar setara. Biar pas. Dasar. Gitu. Udah jam 5.59 aja, Mal. So kalau ngomongin makanan tuh seenak ya, kayak flow-nya mengalir. Cepet banget kita kalau ngomongin makanan, karena selain enak ya kita juga demen makan. Iya, demen makan. Kita demen makan, guys. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke daerah UI, iya, gue lupa nyelamatin buat teman-teman yang baru kemarin keterima SNBT ya? SNBT. Itulah apapun itulah. Iya, ganti-ganti mulu. Gue capek. Selamat buat teman-teman yang udah keterima. Selamat masuk. Kerasnya terbayarkan. Itu gue jadi inget banget. Ya kita juga pernah been there done that. Yes, betul. Pasti deg-degan banget dan deg-degan, ya kalau nggak lulus juga nggak apa-apa, masih banyak kesempatan. Yes, kita juga mau nyemangatin buat teman-teman yang belum masuk di SNBT itu. Siapa tahu mungkin lulus di jalur mandiri. Iya. Tenang, masih ada kesempatan di jalur mandiri. Kampus masih banyak banget. Masih banyak kampus, ada kampus juga nggak cuman mungkin yang gede-gede doang, nggak cuma UI, nggak cuma UGM, banyak yang BINUS segala macam pun bagus menurut gue gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap nontonin Celups. Oh iya, kita juga mau ngasih tahu nih kalau misalnya Celups khusus minggu depan bakal pindah jam tayang di hari Senin gitu, tanggal 26. Jadi buat Yes. teman-teman yang nanti mau nonton, kita nggak ada di hari Jumat tapi ada di hari Senin. Jadi Yes, betul make banget. sure kalian tahu aja. Iya, taruh di Google Calendar kalian ya. Ada Celups gitu Keren mau juga main, ya, taruh orang di gitu. Google Calendar lo. Ada Celups mau main. Nah, itu tuh, gue harus nonton di jam yang sama. Oke? Jangan lupa teman-teman semua, ketemu lagi kita di hari Senin. Sampai jumpa. Dadah.